Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi ke pembelajaran di kelas PPKN. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baiklah, inilah materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Silahkan disimak videonya. Selamat belajar. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional. Adapun kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai berikut. A. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Yang B. Meliputi suasana kebatinan Geistlichen Hintergrund. Dan C. Mewujudkan cita-cita hukum sebagai dasar, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. D. Mengandung norma yang mengharuskan undang-undang dasar mengundangkan isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang E. Merupakan semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum yang paling utama bagi segala perundang-undangan yang akan dibuat dan digali. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara. Sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Baiklah, berikut ini adalah nilai-nilai Pancasila.
Nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular adalah pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Karma, yaitu 1. Tidak boleh melakukan kekerasan, 2. Tidak boleh mencuri, 3. Tidak boleh berjiwa dengki, 4. Tidak boleh berbohong, dan 5. Tidak boleh mabuk dan minuman keras. Dalam kehidupan kenegaraan, Pancasila berisi cita-cita atau idealisme bangsa Indonesia untuk menggapai masa depan. Pancasila lahir dari nilai-nilai budaya dan religi bangsa Indonesia yang sudah hidup berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus menjiwai setiap tindakan dan perilaku warga negara dan pemerintah. Nilai-nilai tersebut diantaranya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa diantaranya 1. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 2. Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. 3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Dan 4. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Jadi nilai yang terkandung dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa diantaranya itu ada 4 ya, yang seperti yang dibacakan tadi. Dan sila ketuhanan yang Maha Esa itu dilambangkan dengan bintang seperti pada nilai Pancasila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab diantaranya 1. Mengakui persamaan harkat nilai manusia, derajat, kedudukan manusia, dan martabat manusia yaitu harga diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Saling mencintai sesama manusia. 3. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai ya. Jadi sila kedua ini dilambangkan dengan rantai seperti pada gambar, bisa diperhatikan. Nilai Sila Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Persatuan Indonesia diantaranya 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang 3. Cinta tanah air dan bangsa. Lambang dari Sila Persatuan Indonesia adalah pohon beringin. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan antara lain 1. Tidak memaksakan suatu kehendak atau pendapat kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dan kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan. 3. Musyawarah ataupun proses pengambilan keputusan dengan cara lainnya harus diliputi oleh semangat kekeluargaan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan oleh kepala banteng. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia antara lain 1. Kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Bersikap adil. 3. Menghormati hak orang lain dan selalu berusaha menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan dilambangkan oleh padi dan kapas. Pemahaman Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pada uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hubungan kausalitas di antara kedudukan dan fungsi Pancasila tersebut memiliki makna yang cukup penting, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau yang disahkan oleh PPKI inilah yang menjadi dasar negara sekaligus sebagai ideologi negara NKRI. Baiklah, itu tadi pemaparan materi tentang pembelajaran PPKN pada hari ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.